Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Santia M, NIM 2002 50 50 10 23, Prodi Sistem Informasi kelas A. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan atau menonton tutorial tugas 3 komputer grafik Photoshop. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan ketiga ya, kali ini kita akan coba membahas layer ya. Ini teman-teman ya harus memahami pentingnya penggunaan dari layer itu sendiri ya. Nah, pada aplikasi Photoshop ya, itu kita temukan namanya layer ya. Jadi teman-teman bisa menemukan layer, biasanya itu posisinya ada di sebelah kanan, pojok kanan di sini ya, sebelah kanan dari aplikasi Photoshop. Jadi layer merupakan lapisan-lapisan halaman lembar kerja di Photoshop. Jadi layer itu diibaratkan seperti buku ya. Jadi banyak halaman bersusun seperti itu. Ya, tentunya fungsinya untuk mempermudah dalam melakukan editing gambar tanpa mengganggu objek lain ya. Jadi itu fungsinya. Jadi kalau misalkan teman-teman dulu di semester yang lalu teman-teman menggunakan Corel, itu kita tidak mendapatkan layer ya, tidak ada layer. Jadi dalam satu ruang kerja, dalam satu halaman kerja itu kita tidak bisa membedakan mana lapisan pertama, lapisan kedua dan seterusnya. Jadi biasanya kita langsung kerjakan dalam satu halaman. Nah, beda halnya dengan Photoshop. Nah, Photoshop itu dengan adanya layer ini sangat membantu kerja kita pada saat sedang mendesain atau ini. Jadi dengan adanya layer ini memudahkan user ya, memudahkan kita ketika melakukan editing gambar ya. Jadi kalau misalkan ada yang ingin dipindahkan, ada yang ingin diedit, itu kita tinggal memilih layer mana yang akan diedit, layer mana yang akan dipindahkan, layer mana yang akan dirubah warnanya, misalkan layer mana yang akan di crop gitu ya. Oke, nah seperti ini bentuk layer ya, biasanya kita temukan di pojok kanan bawah ya, dari dari sebuah aplikasi Photoshop. Nah, apa-apa saja yang ada di layer ya, kita bisa lihat di situ ada link layer ya. Kemudian ada layer style, biasanya kita gunakan untuk memberikan efek-efek stroke, kemudian emboss, kemudian shadow atau bayangan, itu biasanya kita buat yang ini. Kemudian layer mask ya, ini biasanya kita untuk menghilangkan background. Kemudian untuk new fill adjustment layer ya, ini biasanya kita untuk pewarnaan kita menggunakan warna solid, gradient ya. Kemudian kontur, ini biasanya kita gunakan yang ini. Kemudian ada juga group ya, jadi ini fungsinya group itu untuk menggolongkan atau menyatukan objek-objek yang sejenis ya, misalkan teks itu jadikan satu grup, gambar jadikan satu grup dan sebagainya. Kemudian ada opacity ya, opacity itu sebelah sini ya, sebelah atas sini kayaknya. Ada opacity, ada fill, ini opacity, ada fill, kemudian ada blending. Mana itu blending? Blending layer. Kemudian ada locate layer untuk mengunci objek, jadi tidak bisa diedit lagi kalau kita pasangkan kunci ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi itulah gunanya dari beberapa
tools ya. Di sini ada new, sebenarnya ada new untuk membuat layer baru, ada menghapus ya, menghapus dari layer ya. Oke, nah ini kita akan membuat ya, membuat project dengan menggunakan layer ya, yaitu memasukkan logo, membuat objek lingkaran, memasukkan gambar ya. Ini ada gambar prosesor ya, kemudian ada juga kemudian setelah selesai itu kita simpan dalam bentuk format PNG. Oke, kemudian videonya itu teman-teman silahkan diupload ke YouTube ya, kemudian linknya dikopikan ke Google Class ya. Ini Google Class ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita coba buka ya aplikasinya. Jadi teman-teman boleh menonton tutorial ini, tapi ada baiknya kalau teman-teman juga langsung mencoba. Tentunya yang mencoba membuat objek, membuat desain itu tentunya nilainya berbeda ya, dengan hanya sekedar misalkan cuma menonton saja ya. Kita coba mencari, kita membuat objek ya. Di sini saya coba buat halaman ya 5 inci ya, boleh Anda pilih yang lain ya. Ini dalam bentuk inci saja 55 ya. Kemudian kita naikkan ke 100 biar pixelnya tajam ya. Kemudian kita oke. Oke, kita masukkan ya tadi di memasukkan logo. Oke, nanti kita masukkan logo Vcom ya. Kemudian membuat objek lingkaran, kemudian memasukkan gambar prosesor, dan menyimpannya dalam bentuk PNG ya. Oke, kita lakukan ya. Pertama kita masukkan logo dulu. Ini logonya, objek-objek ini teman-teman boleh download ya di Google Class ya. Silahkan Anda download, silahkan Anda latihan ya menggunakan objek-objek ini ya. Kita masukkan dulu logonya. Oke, ini logonya kita masukkan sini ya, langsung saja di drag, gunakan yang ini. Kemudian saya ulang ya, kita hapus dulu. Jadi untuk memasukkan objek ini kita open dulu ya, open dulu, kemudian pilih objeknya, masukkan. Ini ada di halaman yang lain ya, jadi kita minimize, kemudian didorong menggunakan pick tool ini ya, geser saja ke sebelah halaman yang kita tuju ya. Kemudian yang ini kita gunakan lagi, ditutup aja, ditutup saja ya. Nah, ini kelihatan di sini ada layer background, ada layer logo itu sendiri ya. Nah, kalau kita ingin menggerakkan logo ya, kita pilih layer ya. Nah, seperti itu. Itulah pentingnya dari layer ya. Kalau misalkan kita klik background, logo tidak bisa kita apa-apakan ya. Jadi kalau misalkan ingin menggerakkan, mengubah atau mengedit dari logo, klik layer ya. Kemudian untuk kita coba ini kan ukurannya besar ya. Kita coba perkecil dengan transform dari keyboard. Anda tekan Ctrl T ya, Ctrl T sehingga muncul garis seperti ini. Ya, kemudian garisnya ini ada beberapa kotak-kotak kecil ini Anda mainkan di sini ya. Nah, ini kalau misalkan Anda tidak mengklik yang ini ya, posisi atau rasionya itu bisa berubah-ubah ya. Jadi kalau misalkan Anda ingin mempertahankan rasio dari objeknya, Anda klik yang ini ya. Oke, jadi rasionya yang di awal tadi akan tetap bertahan ya, walaupun diperkecil. Oke, seperti itu. Kalau sudah mendapatkan komposisi yang pas ya, tinggal dicentang saja ini. Oke, kemudian apa tadi? Kemudian membuat objek lingkaran ya. Kita membuat objek lingkaran ya. Anda klik yang ini ya. Kalau misalkan Anda tidak menemukan lingkaran, klik
kanan sehingga muncul seperti ini ya. Kemudian klik ellipse tool ya. Ellipse tool, kemudian untuk kalau misalkan kita membuat lingkaran ya, ini tidak simetris ya. Ya, untuk membuat simetris tekan shift pada keyboard ya, sehingga bentuknya akan bulat penuh simetris seperti ini ya. Kalau Anda tidak menekan shift ya, posisinya bisa ellipse seperti ini. Jadi untuk membuat lingkaran yang yang simetris, tekan shift pada keyboard ya. Oke, seperti ini. Setelah itu oke, ini warnanya merah, ini backgroundnya kan biru ya, kita coba cari yang biru lah ya. Ini kita coba klik yang ini. Kok nggak mau ya, biru ya. Oke, biru kita taruh di mana ya, di sini ya, diperbesar aja, diperbesar, klik Ctrl T ya, kemudian diperbesar seperti ini ya, perbesar aja ya, kemudian di OK, kemudian kita buat lagi. Caranya bisa dari awal dengan membuat membuat ini ya, tapi kita cari mudah saja, kita copy paste saja ini. Kita copy paste atau duplikat ya dari layer, bisa duplikat ini, duplikat layer ya, jadi menduplikasi layer jadi copy paste lah ya. Ini yang di atas terbentuk objek yang baru ya. Nah, kita coba perkecil, Ctrl T lagi ya, Ctrl T, kita taruh di sini ya, di OK, kemudian kita geser ke sini ya. Nah, seperti itu. Kita buat satu lagi ya untuk mempertegas, duplikat layer yang ini ya, ini kita posisikan di atas ya, di atas yang kecil ini, sorry, di bawah ya, taruh di bawah aja. Kemudian kita kita buat transparan ya. Kita bermain di fill, Anda bisa mentransparankan satu objek dengan mengklik fill ya, seperti ini. Kemudian kita geser ke sini, kemudian kita perbesar lagi ya, Ctrl T ya, jangan lupa. Oke, selesai ya. Jadi ada 3 objek lingkaran dengan satu satu logo ya, logo Vicom di sini ya. Jadi untuk memilih satu objek bisa juga diklik kanan, kemudian pilih mana yang objek mana ya yang akan Anda pindahkan, yang Anda rubah, seperti itu. Setelah itu, nah ini kita kembali ke tugas pertemuan kedua kemarin. Kita memasukkan gambar ya. Kita memasukkan gambar foto di sini ya, supaya ada maknanya, kelihatan ada maknanya ya. Ya, kita masukkan foto yang ini. Oke. Kita treatment dulu ini ya, jadi backgroundnya kita hilangkan, nanti penempatannya ada di sini ya, nanti yang ini kita hilangkan dulu background ya. Kemarin pertemuan kedua kemarin kita sudah belajar ya, sudah ada teman-teman yang sudah mengirimkan, dan alhamdulillah saya lihat teman-teman yang mengirimkan itu sudah bisa lah ya. Oke, kemudian diduplikat. Oke, ini supaya backgroundnya nanti langsung kelihatan. Ini yang tombol mata ini, mata Dajjal ini kita hilangkan saja. Kemudian kita rapikan ya, rapikan foto ini ya. Oke, kita rapikan. Oke, hilangkan background. Ini sudah seleksi. Kalau kita langsung hapus ya, objek yang hilang bukan ini yang kita maksud, tapi yang di luarnya, klik select, kemudian inverse, hapus ya. Oke, sudah seperti ini. Nah, ini
untuk memperbesar memperkecil tekan kontrol plus minus ya di keyboard ya. Ya, ini kita punya tantangan, ada rambut di sini ya. Jadi supaya tidak kaku, jadi kita buat sortir menggunakan refine ya, refine edge ya. Caranya gunakan ini ya, di sini ada quick selection tools ya. Kita seleksi saja objeknya ya, seperti ini. Nah, sudah terseleksi. Oh, ini juga jangan lupa yang ini. Kita seleksi semua ya, sudah terseleksi, terutama ini rambut-rambutnya ya. Oke, kemudian kalau kita langsung delete ya, coba mana tadi, kita inverse delete. Nah, ini banyak yang hilang ya, rambut-rambutnya ya. Makanya kita refine, ini ada beberapa tidak terhapus ya, ada beberapa bagian yang tidak terhapus sempurna ya. Ini jadi kita coba refine, jadi kita select, kita masuk balik lagi ya ke inverse seperti ini ya, kemudian kita refine ya, kita perbaiki ya, kita pastikan ini overlay sini, kemudian smoothnya naikkan ke 20 ya. Ini untuk besar dari poin ini bisa diatur teman-teman ya. Oke, kita mulai ya, kita mulai bersihkan warna-warna yang berada di sekitar rambut ya, supaya bisa hilang. Nah, ini jangan lupa ini dihapus semua ini ya, pinggir-pinggirnya ya. Ini yang warna biru-biru ini Anda hapus ya. Oke, setelah selesai jangan lupa new layer with layer mask, jadi membuat layer yang baru ya. Oke, yang ini sudah terbentuk ya, ini yang biru-birunya tadi sudah hilang ya. Oke, sekarang kita masukkan ya objek yang ini yang sudah kita seleksi. Nah, masukkan ke sini ya. Ini saya buang ya, sudah tidak diperlukan. Nah, ini gambarnya ada di bawah, ini kita taruh di atas ya. Ya, geser, kemudian kita perkecil, Ctrl T, transform ya. Klik yang ini, jangan lupa ya, supaya rasionya ya di OK. Ini kita tempatkan di sini. Oke, seperti itu ya. Kemudian ini kita buat transparan sedikit ya. Oke, ini juga ya. Kemudian nah, kita apalagi nih, membuat prosesor ya, masukkan gambar chip prosesor ya. Kita ambil gambar background prosesor, kita taruh di belakangnya ini ya. Yang ini gambar prosesornya sudah terbuka, kita drag lagi ya di sini. Oke, kemudian kita perbesar dulu. Ya, kemudian gambarnya kita taruh seperti ini di Oke. Nah, ini ada beberapa layer yang tertimpa, ini kita taruh di belakang ya, bawa ke bawah ini. Oke, seperti ini. Oke, kemudian kita jangan lupa ya, layer ini kita buat cerah juga, kita ya fill begini ya, kita kasih fill ke
30 ya, supaya lingkarannya itu kelihatan ya. Ya, oke. Kemudian kita tuliskan Universitas Tomakaka Mamuju, kemudian Fakultas Ilmu Komputer ya. Ini taruh di sini, teksnya taruh di sini, teksnya diperbesar, Ctrl T lagi, diperbesar saja supaya kelihatan ya. Kemudian di oke. Kemudian ini kita kasih nama siapa ya, si Banu misalkan. Ya, cantik-cantik namanya Banu ya. Ini warnanya si Banu ini warnanya kita ganti warna putih ya. Oke. Ya, kebetulan kuliah di Vkom, jadi nomor mahasiswanya 2025 sekian misalkan ya. Oke, taruh di sini ya. Oke, sudah. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk objek kita ini sudah, ini terlalu terang ini ya. Ini objeknya terlalu terang, kita pilih dulu ya fotonya, kemudian Ctrl M ya di keyboard, kemudian kita geser-geser seperti ini ya, supaya seirama dengan objek yang lain. Oke, setelah itu kita simpan dalam bentuk PNG, save as ya. Save as, kemudian pilih PNG ya, si Banu ya. Oke, selesai. Kita simpan dalam bentuk PNG. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi tentunya saya harapkan teman-teman bisa mempraktekkan ya, membuat objek seperti ini. Nilainya ada nilai khusus yang mempraktekkan ya. Tapi kalau misalkan teman-teman menonton tutorial yang saya sampaikan ini, itu Anda tetap mendapatkan nilai ya. Seperti itu, saya harapkan teman-teman dapat segera mengirimkan tugas-tugas yang lain ya. Bukan tugas sih, setiap pertemuan nanti itu akan ada tutorial, jadi silakan Anda coba ya. Silakan Anda langsung praktekkan apa-apa yang sudah saya sampaikan. Ya, demikian untuk pertemuan kita kali ini. Tolong untuk teman-teman yang lain diinformasikan ya. Kita sudah berada di pertemuan ketiga, jadi tolong teman-teman dengan seksama mengikuti perkuliahan komputer grafik ini ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh melalui WA, bisa disampaikan di grup atau lewat langsung ke WA saya, ke Japri ya. Oke. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.